Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat ya di hari Jumat yang nampaknya sedikit mendung ya, tapi walaupun mendung, Pak Januar yakin semangat belajar kamu itu tetap membara ya. Anak muda itu nggak boleh melempem, nggak boleh males-malesan, tapi harus tetap berjiwa tekad api, kalau kata Naruto, tekad api ya. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, Pak Januar akan absen terlebih dahulu ya. Nanti kalian cek ya. Aku Pak Januar salah kemarin absennya, ada yang terlewat atau sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 17 bulan April. Oke, 17 bulan April. Pak Januar mau absen dulu. Afif hadir? Afina? Akbar, Ardilia, Azalia, Belvania, Unding, Biola, Dani, Dia, Dian, Fabian, Fahri, Faureza, Fauza, Firda, Elviana, Inan, Lalitya, Febrino, Nadia, Naufal, Nafa, Naira, Nova Bagus, Prasetyo, Rahadian, Rahmat, Rizal, Stefani, Nalita, Wildan. Ini nihil ya hari ini. Oke, silakan tadi 4 orang anak ya untuk mengambil MBG-nya terlebih dahulu. Silakan 4 orang anak, Rino ya, terus Farel, Akbar, sama Abid. Silakan ambil MBG ya. Kita ambil MBG dulu. Nah, nanti kalian yang pembagian MBG-nya hilang. Oke, fokus ya. Sebelum Pak Januar mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya, biar kita fokus, biar kita konsentrasi ya, pada kita senam dulu ya. Senam dulu, nanti kalian silakan berdiri dulu sekarang. Berdiri. Oke ya, nanti gerakannya aja ya. Mulai, gerakan pertama.
perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita supaya apa? Satu. Ya, selain kita. Oke, terus mengerti apa? Oke, mengerti perbedaannya. Terus benar? Ada lagi? Tidak terjadi perpecahan. Saling menghormati, benar. Jadi semua jawaban kalian itu benar semua ya. Kenapa kita harus paham soal keberagaman yang ada di Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, supaya kita bisa saling memahami perbedaan satu sama lain. Kalau kita paham perbedaan satu sama lain, maka nanti kita akan muncul yang namanya sikap menghormati. Oh, tahu kalau agama Kristen itu ibadahnya seperti ini, agama Buddha itu ibadahnya seperti ini. Jadi kita saling memahami satu sama lain. Jadi nggak ada yang nanti yang kata Abdul tadi perpecahan ya, karena kita nggak tahu lah agama Kristen kok ibadahnya kayak nyanyi-nyanyi. Nah, nanti nggak ada yang seperti itu. Jadi karena udah tahu oh ibadah umat Kristen itu seperti ini loh, ibadah umat Islam itu seperti itu. Jadi saling toleransi. Nah, begitu juga dengan suku ya. Suku yang ada di Indonesia itu nggak cuma satu ya, tapi ada beribu-ribu suku yang tersebar di wilayah negara Indonesia. Coba Pak Januar mau tanya nih nanti sebelum ulangan harian, coba sebutkan 3 suku yang ada di Pulau Sumatera. Ada yang bisa nggak? Coba, ada yang bisa nggak? Kemarin kan sudah dikasih kisi-kisi yang mau. Oke, mari. Aceh. Oke, teman-teman ada 3 yang termasuk yang disebutkan Fahri itu semua benar. Ya, nanti jangan sampai lupa ya kisi-kisi yang Pak Januar berikan itu dipelajari karena itu sudah lengkap. Ya, nanti soalnya ada di situ. Oke, hari ini kita akan memulai presentasinya ya. Oke? Sebelum itu Pak Januar akan tayangkan sedikit ya, kenapa kita harus belajar soal keberagaman. Bisa disimak tadi ada pertanyaan dari Pak Januar. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharuskan jaga kerukunan biar keragaman ini gak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang paham? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan menerima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku
punya agama sama, atau golongan yang sama. Satu dan ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedikit terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita gak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini gak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhkan banget buat bisa terima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasanya itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Ada dua tanya. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari video yang di depan yang tadi Pak Jenderal tayangkan? Ada yang bisa menyimpulkan sedikit tentang apa itu? Tentang apa? Hah? Ayo intinya apa? Tentang Sara. Sara itu apa? Suku, agama, ras antar kelas. Nah, tadi dijelaskan tentang Sara, suku, agama, ras dan antar golongan ya. Kalau kita meledek orang lain ya dengan suku, agamanya, rasnya itu orang lain akan mudah tersinggung. Ya kenapa kok bisa kita meledeki? Karena kita nggak tahu ya perbedaan itu. Ya, kita nggak kenal perbedaan itu sehingga kita itu asal ngomong sehingga nanti meledek kan. Nah itu yang akan berbahaya. Makanya Pak Januar di sini akan kita akan mengajarkan, kita akan sama-sama belajar tentang perbedaan itu. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ras, ya ras itu kan kita bisa lihat dari ciri fisiknya, ya dilihat dari warna kulit, apalagi rambut, apalagi fisiknya, apalagi tubuh dan lain-lain. Nah kita akan sekarang belajar tentang keberagaman suku. Kalau suku itu yang kalian tahu, apa yang bisa kita bedakan suku yang satu dengan suku yang lainnya kira-kira apa? Dari mananya? Kebiasaannya, oke Pak Peter, apalagi bahasanya juga bisa ya. Kita mengenalin orang Jawa pakai bahasanya Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Ada lagi adatnya, betul ya, adat istiadatnya di setiap daerah itu masih berbeda. Oke, nah Pak Jenderal nggak mau ngomong banyak-banyak karena nanti kalian sendiri akan presentasi ya, kira-kira ya. Ada yang berani nggak mau presentasi duluan? Kelompok yang mau presentasi duluan? Apa mau kita spin? Iya, caranya Kelompoknya siapa? Kelompok Fahri, terus Rino, terus
Ya. Ya, kita drink dulu, Pak. Kita drink. Apa dulu ya? Oke, udah siap ini kelompoknya? Tak BBA ya. Respon tadi, responan. Responan kali. Iya. Oke, gimana? Faris? Alia? Yang kelompoknya Farel dan teman-teman. Oke, silakan dimulai. Dan dimulai dari salam dulu. Nanti Pak Jenderal geser-geser. Oke. Ayo semangat, kasih semangat dulu. Semangat. Oke, salam mulai. Ayo, salam dulu. Mempresentasikan tentang suku kata dan Aceh.
tentang suku apa? Batak. Suku Batak dan suku Aceh. Nah, ini sama-sama di Pulau Sumatera. Ya, oke. Padahal masih Pulau Sumatera, tapi dari segi bahasa itu orang Aceh dengan orang Batak itu berbeda bahasanya. Ya, kalian pernah dengar nggak orang Batak kalau ngomong? Bukan kasar tapi bahasa seperti itu kayak tahu horas. Nah, bahasanya seperti bahasa yang punya penekanan tinggi nadanya. Jadi kalau sebagai orang Jawa kan kita kan biasa dengan bahasa yang halus kan? Oke, kamu ngomong dengan orang tua kamu pakai bahasa yang halus, ya kan? Nah, sedangkan kalau di Batak, ya di Batak itu memang cara berbicaranya itu dengan nada yang tinggi, bukan berarti dia tidak sopan, ya tapi memang seperti itu. Dari kecil, dari dulu juga memang seperti itu, ngomongnya seperti orang yang marah menurut kita. Ya, jadi nanti seandainya kalau kalian ya misalkan pergi merantau ke tanah Sumatera atau ke Indonesia bagian manapun ketemu dengan orang Batak, ya jangan anggap bahwa orang ketika mereka ngomong itu mereka sedang emosi, tapi memang logatnya seperti itu, ya marah seperti orang marah padahal enggak, kayak ngomong biasa. Ya makanya orang Batak itu banyak di antara mereka itu yang punya pekerjaan apa biasanya? Jadi apa? Hotman Paris tahu? Bang Hotman Paris siapa? Ya yang kaya itu dia kerjanya apa? Pengacara. Nah karena memang orang Batak itu mengandalkan suaranya, mengandalkan cara berbicaranya itu untuk menjadi pengacara. Pengacara itu tahu pekerjaannya ngapain? Membela orang yang sedang terkena masalah hukum, ya, meyakinkan hakim, meyakinkan jaksa, ya, dengan cara berbicaranya, dengan nada yang tinggi. Itu bisa jadi peluang, ya, orang Batak itu makanya orang Medan dan lain-lain itu punya kebiasaan untuk berbicara yang sangat bagus, ya, bisa pintar ngomong gitu. Oke, tadi nah kalau kita lihat ya, tadi ini presentasinya sudah bagus, ya, sudah lengkap, ada alat musik, ada rumah adat, ada kesenian. Nah ini sudah bagus presentasinya, ya, sudah bentuknya sudah bagus, ya. Tapi sayangnya ya ini semoga nanti di pertemuan nanti kalau ada presentasi lagi diperbaiki ya. Ini presentasinya Pak Januar udah yakin udah bagus, ya, lengkap, sudah lengkap, ya. Tapi sepertinya belum siap teman-teman yang maju depan, ya, karena presentasi itu yang Pak Januar bilang bukan cuma sekedar membaca, tapi bisa menyampaikan, menambahkan, ya, materi dengan bahasa sendiri, ya. Tapi sejauh ini untuk keberaniannya sudah bagus, ya, untuk keyakinannya sudah bagus, ya, tinggal dikuasai lagi materinya. Jangan baca materinya cuma pas ke depan doang, tapi dibaca sebelumnya sehingga kalian itu bisa memahami materinya. Nah, selain suku Batak tadi apa lagi dibahas? Aceh. Oke, kita lihat suku Aceh. Nah, ini dari dua suku aja kita bisa lihat, ya, punya keberagamannya beda-beda. Mulai dari rumah adatnya. Nah, kalau rumah adat Batak apa namanya ini? Bolon. Rumah bolon. Upacara adatnya kampung Hawi. Nah, hari tradisional makan. Nah, kalau kita bandingkan dengan suku Aceh, nah beda. Rumah Aceh dengan rumah Batak tadi beda, dari namanya beda, dari bentuknya berbeda. Kalau kita lihat lagi dari makanannya, tadi makanan orang Batak apa? Apa? Lepat.
Nah, sedangkan kalau makanan khas orang Aceh itu bahkan ada di Indomie ya. Indomie kita ada kalian sering pernah makan nggak Indomie mie Aceh? Rasanya seperti itu. Kalau Pak Januar terus terang nggak suka Indomie Aceh, rasanya terlalu medok menurut Pak Januar ya. Oke, nah caranya apa nih bacanya? Mesin bisa baca nggak apa? Coba Firda baca apa? Apa upacara ada namanya apa? Bahasa sedikit ya. Susah ya, memang bahasanya sedikit susah ya. Alat musiknya tradisional dan sebagainya. Oke. Sementara ya kita presentasinya satu kelompok dulu ya. Satu kelompok dulu dengerin Pak Januar ya. Karena kita kan juga harus menghabiskan MBG ya. Terus juga Jumatan. Nah nanti minggu depan hari Kamis berarti ya. Hari Kamis siap-siap ya, mulai dari awal presentasi. Ya langsung masuk, langsung presentasi. Nah, jadi nanti hari Jumat 1 jamnya. Kalau misalkan hari Kamis sudah keburu, hari Jumat di jam pertama kita bisa pakai untuk presentasi yang belum. 1 jam terakhir kita gunakan untuk pulang harian. Jadi tolong dipelajari lagi materi yang Pak Januar berikan kemarin isinya ya. Tapi tadi Pak Januar bertanya, sepertinya kalian sudah paham semua, artinya sudah siap pulang. Tapi berhubung waktunya yang sangat sempit ya, jadi kita cukup satu dulu mengenal tradisi yang dari Nusantara ya. Nanti siap-siap kelompok yang lainnya Pak Januar harap ya, kelompok yang lainnya nanti presentasinya jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Tapi sebelumnya kelompok yang lain juga sudah bagus. Tinggal ditingkatkan, ingat ya, yang Pak Januar bilang kalau presentasi itu jangan seluruhnya dibaca ya, tapi disampaikan aja ya. Kamu lihat sekali-kali harus lihat para audiens yang nontonnya. Jangan sampai audiensnya kita ngomong malah tidur. Nah itu nanti malah apa? Percuma kita ngomong kalau yang nonton malah tidur sambil bercanda nggak apa-apa. Jangan bercanda nggak apa. Oke. Nah itu ada yang mau ditanyakan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak? Presentasinya udah paham cara presentasinya? Paham ya? Pak Januar harap kalian paham, karena Pak Januar yakin kalian itu gampang sampainya. Ketika Pak Januar ngomong langsung pek nyantol ya. Tinggal nanti ditingkatkan yang presentasinya. Ingat, gak usah malu ya, gak usah malu. Anggaplah kan kalian kalau ngobrol aja kan biasa aja kan. Kalau bercanda juga biasa aja, gak gimana-gimana. Kenapa kok kalau di depan malu? Apa karena ada Pak Januar? Kenapa coba jelasin, ada yang bisa jelasin? Kenapa kalau kalian kalau ngobrol biasa tuh ya udah biasa aja. Tapi kalau ketika presentasi tapi kayaknya grogi, malu. Kecuali lapar. Kenapa kira-kira menurut kamu? Kenapa kok bisa grogi? Karena dinilai. Oke, nah ini bagus ya. Jadi Pak Januar tahu. Jadi ternyata kalian itu groginya karena dinilai. Oke, Pak Januar harus kasih tahu ya. Pak Januar itu kan juga bukan cuma menilai ketika kalian presentasi ya, tapi juga pas kalian ngerjain, pas kalian diskusi, pas kalian ngobrol untuk membahas soal, menjawab soal. Nah itu Pak Januar selalu lihat, oh ini kayaknya nggak mau ngerjain kelompok, oh ini kayaknya males. Nah itu Pak Januar lihat ya. Nah ketika presentasi kalau kamu grogi justru itu malah mengurangi ini. Nah enjoy, santai, anggaplah seperti ngomong seperti biasa, bercanda seperti biasa, ngobrol seperti biasa dengan teman. Nah apalagi yang
harus fokus. Ya, jangan tanggepin omongan teman-teman kamu yang ngajak bercanda ketika kamu presentasi. Oke, nggak ada yang ditanyakan soal materi hari ini? Jadi minggu depan sudah diperbaiki ya cara presentasinya ya. Oke, ya Pak Januar mau kita pendapat dulu sebelum Pak Januar tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Hari, Pak Januar mau tanya bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Asik yakin terpaksa ini omongan asik. Adem ya, pertama ruangannya adem ya, karena kan kalian di sana udah bawaannya hitam ya, terus ruangannya sepi, isinya Fahri. Iya, canda ya, isinya kan kalau kita ngomong terus itu kan kita rebutan oksigen dengan temen ya. Jadi itu yang menyebabkan situasi yang jadi panas. Ya, apalagi ngomongnya yang si Akbar yang ngomong itu langsung oksigennya masuk semua. Nah, jadi itu yang menyebabkan panas ya. Oke, Pak Jalan mau tanya juga, Fauzan, gimana pendapatnya pembelajaran hari ini? Asik terdengar jawaban lain asik. Nanti kalau nggak jawab asik dikurangi nilainya. Enggak ya, biar Pak Januar tahu ya. Kira-kira yang harus diperbaiki apa dari Pak Januar? Barangkali ada Pak Januar. Kira-kira menurut kalian apa yang harus Pak Januar perbaiki? Pak jangan marah-marah terus Pak. Apa boleh coba kasih saran ke Pak Januar? Apa? Masih ada. Ada. Ya. Oh, tambahin challenge ya, tapi boleh. Makasih masukannya. Tapi challenge-nya nggak ada hadiahnya, nilai aja ya. Ya jangan hadiahnya uang bangkrut Pak Januar. Nanti hadiah oke, makasih masukannya. Jadi nanti Pak Januar akan tambahin challenge supaya kalian itu lebih semangat ya. Kan dengan challenge itu semangat, terus kalian juga nilainya juga pasti akan membantu ya dari challenge itu. Oke, makasih. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, nanti setelah ini ya silakan kalian bisa menyantap MBG-nya ya. Makan di sini nggak apa-apa, yang penting nanti Pak Januar juga sambil lihat kalian makannya ya. Nanti kalau sudah selesai makan diberesin kan